Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Rayar Terror Reader. Oke, ini adalah kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Readingan khusus untuk para kepoers yang mau intip-intip seseorang yang saat ini berada dalam pikiran kalian gitu lah ya guys. Ada di dalam hati atau di dalam pikiran. Kalau nggak ada di dalam hati atau nggak ada di dalam pikiran kita, buat apa kita kepo ke dia, ya nggak sih, C? Oke. Seperti biasa, readingan ini akan bersifat general. Aku hanya akan ambil 1 kartu saja. Kenapa? Karena kepo itu tidak baik berlama-lama. Kepo yang berlama-lama akan membuat kamu overthinking. Lebih bagus kamu overthinking tentang dirimu sendiri guys, daripada overthinking tentang seseorang. Apalagi kalau seseorang itu saat ini no communication dengan kamu atau tidak ada hubungan sama sekali ya. Dia jauh di mana begitu, dan kemudian ngomong juga jarang atau bahkan gak pernah ngomong sama sekali. Bayangkan kalau kamu overthinking ke orang yang seperti itu, kan buang-buang waktu, buang-buang energi ya. Silakan overthinking dengan kehidupan kita masing-masing. Oke. Walaupun overthinking itu gak bagus, tapi akan lebih baik kalau tentang diri sendiri daripada tentang orang lain. Karena itulah kepo ini gak boleh berlama-lama ya guys. Kartunya juga cuma 1 saja. Aku akan lihat energi secara umum untuk 12 zodiak sign yang akan kalian kepoi. Karena readingan ini akan berlaku untuk all zodiac sign, tapi aku akan bacakan per zodiak ya. Oke, jangan jatuh. Dari Taurus sampai ke Pisces seperti biasa, sesuai urutan readingan Ray. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Jadi ketika aku bilang Taurus begitu, artinya kalian saat ini sedang kepoin Taurus ya guys, bukan kalian yang Taurus ya. Kalau aku bilang Scorpio, kita akan lanjutkan untuk Scorpio gitu. Artinya kalian itu sedang mau kepo sama Scorpio, lagi mau cari informasi tentang Scorpio, oke? Readingan ini berlaku hingga 7 hari ke depan, dimulai dari sejak pertama sekali kamu melihat video ini. Timeless guys, oke? Dan berlaku dalam 7 hari ke depan. No clarification dan tidak ada kartu oracle yang akan keluar karena kepoers tidak mendapatkan kartu oracle. Silakan kamu fokuskan nama orang, yang difokuskan wajahnya. Namanya disebutkan dalam hati, sorry. Silakan kamu fokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoi, dan kemudian sebutkan namanya di dalam hati sekarang. Jangan keras-keras, nanti orang mikir kamu kenapa. Bayangkan wajahnya dan kemudian sebutkan namanya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kamu bisa skip langsung ke zodiak yang ingin kamu cari ya. Aku sudah siapkan timestamp di sini timestamp. Oke. Timestamp ini berisi tentang zodiak dan kemudian ada angka di situ guys. Kamu klik saja berdasarkan zodiaknya, nanti kamu akan langsung lompat ya ke zodiak yang ingin kamu kepoi. Kita segera mulai saja dari Earth sign. Yang pertama ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Halo. Please bless this reading. Untuk mereka yang ingin kepo dengan Earth sign Taurus, Virgo, dan Capricorn. Zodiak pertama yang akan aku lihat adalah Taurus ya. Ini dia guys, informasi yang perlu kalian ketahui mengenai Taurus. Halo Taurus, ada yang kepo sama kamu ya. Silahkan berikan informasi tentangmu sehingga kekepoan mereka bisa terpuaskan. Ada yang pengen baikan dengan kamu ya. Si Taurus ini pengen baikan sama kamu, pengen memulai yang baru denganmu, pengen tentram begitu ya. Jangan ada pertengkaran lagi. Aku rasa beberapa di antara kalian yang lagi kepo sama Taurus ini, kalian baru-baru ini berantem guys. Bisa jadi sahabat ya, bisa jadi sahabat, bisa jadi saudara, bisa jadi rekan kerja, siapapun itu. Tapi yang pasti Taurus ini udah nggak enak gitu kalau lebih lama lagi. Apa itu? Itu bunyi pesan personal reading. Oke, sabar ya. Kalau lebih lama lagi begitu berkonflik denganmu ya, dan dia tuh pengen sekali untuk bisa berbaikan denganmu dalam 7 hari ke depan. Dan aku rasa dia akan datang, dia akan menghubungi kamu ya. Dia akan langsung muncul di depan pintumu. Mungkin kalau kamu ngekos, aku melihat ada pintu yang panjang banget berderet guys. Itu biasanya kos-kosan kayak begitu ya bentuknya ya, kalau aku lihat begitu. Dan kemudian ada yang ngetok pintu, dan kemudian ketika dibuka, wow kaget, ini orang muncul lagi begitu. Bisa jadi dia akan menghubungi kamu lewat chat atau lewat video call, voice call begitu. Yang jelas intinya, can we make it again? Bisakah kita perbaikan lagi gitu? Karena aku nggak kuat lama-lama berantem sama kamu, cie. Silakan ditunggu ya guys. Orang yang kamu fokuskan itu, si Taurus yang kamu fokuskan itu sebentar lagi akan berbaikan ke kamu, minta maaf ke kamu, oke? Oke, kita akan lanjutkan untuk Earth sign yang kedua, ada Virgo. Halo Virgo. Ada orang yang kepo sama kamu Virgo. Coba kasih tahu. Ada apa dengan dirimu sehingga mereka tidak perlu kepo lagi dalam 7 hari ke depan ya? Oke, silakan Virgo.
Virgo lagi lelah guys. Oke, aku rasa ini lelahnya karena kamu. Dia tuh menghindari kamu, aku lihat. Tadi di Taurus, untuk Taurus mereka itu ingin berbaikan begitu, tapi untuk Virgo malah menjauhi ya. Kalau kamu lagi kepo sama Virgo, ada masalah dengan Virgo, nih Virgonya kok diam-diam aja sih gitu. Beliau hanya sedang capek guys, oke? Virgo yang kamu kepoin ini lagi sedang capek gitu. Jadi dia tuh butuh waktu untuk dirinya sendiri, kayak me time gitu guys. Mungkin dia akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur di akhir tahun ini. Bisa jadi libur dan kemudian liburan akhir tahun gak kemana-mana begitu. Jadi mau tidur-tidur aja begitu. Karena aku lihat ada hantu yang tidur di atas awan guys. Hantu selembut awan. Itu Katon Bagaskara. Ada yang tahu gak Katon Bagaskara? Siapa tahu kalian semua muda-muda ya kan gak tahu Katon Bagaskara. Itu Club Project lah. Iya kan Club Project. Yang pasti Virgo ini nggak mau diganggu dulu ya. Jadi kalau kamu kayak mau mendesak, aku lihat kamu yang kepo ini kayak mau mendesak si Virgo gitu. Hati-hati guys, karena aku rasa dia bisa menyakitimu karena dia sedang dalam situasi insecure, tak pengen diganggu, tak pengen diusik. Mungkin kamu ngechat dia cuekin. Wajar guys, namanya orang capek, orang lelah ya. Mungkin kamu mencoba untuk menghubungi dia menghindar darimu. Itu hal yang biasa ya. Mudah-mudahan nanti setelah dia bangun dari tidurnya dan lelahnya ini habis, dia bisa segera menghadapimu ya. Karena aku rasa kamu ingin menyampaikan sesuatu, tapi ini bukan waktu yang tepat. 1 minggu ke depan bukan waktu yang tepat ya. Mulailah nanti di Januari untuk bisa mendekati Virgo ini lagi, atau mencoba untuk membangunkan Virgo ini biar dia sadar ini udah 2023, jangan tidur mulu. Oke guys, oke. Kita akan segera lanjutkan untuk Earth sign yang terakhir, ada Capricorn. Halo Kepi, ada orang yang kepo sama kamu. Kepi kepo. Silakan sampaikan situasimu saat ini sehingga dia tidak perlu kepo lagi. Earth sign pada malas-malasan kayaknya guys. Halo Kepi. Oke, Capricorn saat ini lagi fresh-freshnya. Ada yang baru berhasil dicapai oleh Capricorn, dan 1 minggu ini aku rasa dia akan merayakannya guys. Dan sendirian, senyum-senyum sendirian kayak orang gila gitu. Bisa jadi di kantor itu dia mencapai target akhir tahun begitu, dan kemudian bonus akan diberikan di Januari. Amin. Bisa jadi dia tuh merasa menang dari kamu. I don't know apa yang dia menangkan gitu. Mungkin kalian kayak berkompetisi atau ada cekcok di antara kalian berdua, perang mulut begitu, dan kemudian dia merasa dirinya menang saat ini, dan kamu merasa tidak ikhlas kalau dia yang menang. Oke. Untuk beberapa dari antara kalian, aku rasa Capricorn ini lagi sedang good mood ya guys, in the good mood begitu. Jadi kalau kamu mau minjam uang, udah inilah waktu yang tepat 1 minggu ke depan. Atau kamu mau tagih hutang dia begitu, atau mau bilang ntar utang aku belakangan deh bayarnya begitu. Capricorn ini akan, ya udah serah lo deh gitu ya. Gue lagi happy banget nih gitu. Capricorn in general aku lihat merasa puas dengan pencapaiannya guys di 1 minggu ke depan. Ada yang dia senangkan, dia puaskan, dia merasa puas begitu ya. Aku kayak pernah melihat energi seperti ini di Capricorn sebelumnya. Aku bikin untuk Kepo Earth juga. Aku merasakannya guys. Bisa jadi ini berkelanjutan begitu ya. Jadi 2 minggu terakhir ini adalah 2 minggu terakhir Desember ini adalah 2 minggu yang menyenangkan bagi Capricorn. In the good mood ya. Kalau kamu mau curhat atau mau mendekati Capricorn atau mau mencoba-coba untuk colek-colek Capricorn, ini waktu yang tepat aku rasa guys. Silahkan dan selamat mencoba ya. Kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang seksi. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius yang akan kita intip. Halo. Kalau spirit to come to this reading, best this reading. Untuk Aries. Halo Aries, ada orang yang kepo sama kamu Aries. Silakan sampaikan kepada mereka situasimu saat ini supaya mereka tidak kepo lagi. Aries yang pertama. Ya. Ini kata si Aries guys, Knight of Pentacles. Ada rencana-rencana yang lagi dibikin oleh si Aries ini. Bisa jadi dia mau planning liburan akhir tahun guys, atau dia mulai menyusun rencana untuk tahun 2023. Lambat banget ya nyusun rencana 2023 di Desember. Kalau aku sih rencana 2023 di Januari 2022 udah kelar guys. Songong banget, enggak bercanda. Tapi yang jelas ada yang dia rencanakan, dan aku lihat arahnya itu menuju kamu ya. Dia merencanakan sesuatu yang mengarah ke kamu. Kalau kamu lagi kepo sama dia atau sedang menunggu tindakan dari si Aries, aku rasa dalam 7 hari ke depan kamu akan dapat kabar dari dia guys ya. Bisa jadi kamu akan dapat hadiah dari si Aries ini. Karena Aries ini datang bawa Pentacles, aku lihat di sini ada keledai, ada cowok gitu ya, dan kemudian di keledai ini ada
tas kayak pelana, kayak pelana gitu, dan di pelana itu ada banyak hadiah di dalamnya. Dari jauh ya, dari jauh. Perjalanan jauh yang dilakukan oleh si Ares ini untuk bisa mendekatimu kayak begitu. Dan ini sudah direncanakan guys. Plannya itu matang. Ada yang ingin dia sampaikan ke kamu, ada yang ingin dia kasih tahu ke kamu mengenai rencananya. Ares ini akan mendekatimu. Untuk kamu yang kepo sama Ares saat ini, dia akan mendekatimu. Dalam 7 hari ke depan kamu akan sudah melihat wujudnya dalam fisik ya guys, bukan dalam bentuk hayalan lagi. Physically dia akan muncul di depanmu. Oke. Kita akan teruskan untuk Leo. Halo Leo. Ada orang yang kepo sama kamu Leo. Mari kita puaskan rasa kepo mereka dengan kasih tahu apa yang terjadi padamu saat ini Leo. The Four of Swords, Leo dan dan Virgo ya, sama capeknya. Tadi aku bikin Virgo capek juga guys. Leo juga seperti itu, lagi lelah banget ya. Yang aku lihat di sini ada yang diintip-intipin oleh Leo dan itu membuat dia lelah. Barangkali kalian itu saling stalking guys. Kamu kepo ke dia dan dia kepo ke kamu. Karena ini ada burung dua. Oke, aku lihat ini mereka saling pandang-pandangan, diam-diam, dan lelah karena ulah mereka tersebut. Jadi kayak ada waiting game di sini ya. Kamu lihat mana Leo ini, apa kabarnya dia, lagi ngapain dia, ada nggak sih yang suka sama dia, ada nggak sih yang lagi ngejar-ngejar dia saat ini. Dia juga melakukan hal yang sama aku lihat. Mana nih si ini misalnya begitu ya, All Zodiac Sign ya, tentunya kalian kan kepoers ya. Kok dia nggak kelihatan, dia lagi ngapain ya saat ini gitu. Ada dua pihak yang sedang saling kepo aku lihat di sini dengan munculnya dua burung yang saling berhadapan dan masalah di antara kalian berdua. Kalian tidak ingin menyelesaikan masalah ini. Baik dari sisi Leo juga masih menunda, menggantung, capek, menghindar. Begitulah The Four of Swords, oke? Dan tidak ada pergerakan sampai 7 hari ke depan. Tapi Leo yang sedang kamu kepoin ini juga kepo ke kamu. Oke. Kita teruskan untuk Sagittarian. Halo Segi. Segi Bum Bum. Ada orang yang kepo sama kamu Segi. Mari kita berikan informasi tentang kamu yang bisa membuat kekepoan mereka sedikit terobati. Oke. Segi, Sagittarius. No, belum guys. Hampir itu tapi bukan itu ya. Ya ini dia. Sagittarius, Five of Swords. Sagittarius bersikeras untuk tidak kayak begitu guys ya. Seharusnya Sagittarius ini bisa melakukan pergerakan, tapi dia memilih untuk duduk dan menahan keinginannya untuk bergerak. Dia lebih memilih untuk tidak melakukan apapun. I don't know kenapa. Walaupun seharusnya ada kesempatan untuk bergerak. Bergeraknya kemana I don't know. Kamu yang tahu ya, karena ini readingan untuk kamu yang lagi kepo sama Sagittariusmu ini ya. Tapi yang jelas si Sagittarius ini memandangi dari kejauhan aku lihat, karena dia melihat toples dan di dalam toples ini ada sesosok orang yang menari-nari gitu ya. Ini kayak kagum begitu, mengagumi sesuatu, tapi dia tidak melakukan pergerakan apapun. Dia tuh menahan semua keinginannya, menahan langkahnya. Karena ini tentang swords guys, kemungkinan besar ada konflik di antara kamu dengan dia ya, dan kamu menunggu dia meminta maaf. Aku lihat dalam 7 hari ke depan dia tidak akan minta maaf. Oke, even dia masih tetap mengagumimu atau merasa kamu istimewa begitu, tapi dia tidak akan melakukan pergerakan apapun ke kamu. Dia akan pasif dan diam, bertahan dengan kekeras kepalaannya. Oke. Berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita akan lanjutkan ke air sign. Ada Libra, Gemini, dan Aquarius. Halo my air sign. Call upon the Almighty God, call upon Dark Angels, call upon the Holy Spirit to come to me. Please bless this reading for air sign. Libra, Gemini, Aquarius. Yang pertama akan aku lihat adalah Libra, Gemini, dan kemudian disusul dengan Aquarius. Yang pertama Libra. Halo Libra, ada yang kepo sama kamu Libra. Mari kita kasih tahu tentang kamu supaya dia bisa terobati keponya, oke? Libra, ya. Dash of Pentacles, Libra lagi banyak duit guys. In general Libra ini kayak lagi mendapatkan sesuatu yang tidak dia duga-duga. Dia lagi happy banget saat ini Libra yang kamu kepoin. Dia nggak menyangka bakal mendapatkan itu ya. Itu adalah sesuatu yang aku bilang tadi, tanpa dia sadari sebenarnya dia memang berhak untuk mendapatkannya. Banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya belakangan ini, dan kemudian inilah waktunya menerima reward ya. Di akhir tahun ini, di 7 hari ke depan ini, dia akan merasa senang sekali, berkelimpahan begitu ya guys, dan pengen berbagi ya.
Lagi-lagi kalau kalian mau pinjam uang, mungkin waktu yang tepat guys untuk menghubungi Libra ya. Terutama kalau kalian bersahabat dengan si Libra ini, lama nggak kalian kontak begitu ya. Sebelum kalian melancarkan aksi kalian dengan memasang wajah memelas gitu untuk meminjam uang, bisa jadi aku rasa dia akan bisa bantu ya. Selain itu Libra ini murah hati kayak gitu guys. Di 7 hari ke depan itu apa-apa gampang banget sama dia ya. Nggak mikir-mikir panjang. Karena begitulah karakter Ace of Pentacles. Merasa dirinya itu sangat meluap-luap dan berkelimpahan. Every ace guys ya. Dan Pentacles ini hal duniawi ya. Penting sekali bagi dia untuk menikmati dunia guys. Baginya dalam 7 hari ke depan. Makanya mungkin dia akan lebih senang belanja gitu ya. Kalau kamu misalnya bisa mengakses sosial media dia, mungkin kamu bisa lihat dia liburan. Kamu bisa lihat dia lagi belanja-belanja barang-barang mahal mungkin, atau yang istimewa-istimewa begitu. Dan menurut dia pantas untuk mendapatkan yang seperti itu gitu ya. Ada kelimpahan yang luar biasa, kebahagiaan dan rasa bersyukur bagi si Libra ini. Oke. Kita akan teruskan untuk Gemini. Halo my Gemini. Sorry ada gangguan. Gemini. Belakangan ini wifi di rumah aku ini kayak ada masalah gimana gitu guys ya. Aduh. Mudah-mudahan nanti di tahun depan udah nggak gitu lagi ya. Gemini, ada yang kepo sama kamu. Mari berikan informasi tentang kamu seminggu ke depan supaya yang kepo ini bisa sedikit terpuaskan. The Ten of Wands banyak pikiran guys, galau, bimbang ya. Bimbangnya lebih ke arah tentang what's next, apa yang akan aku lakukan berikutnya gitu. Bukan bimbang dalam membuat keputusan, no. Ntar kedepannya gimana nih ya gitu. Ragu-ragu guys dengan masa depannya, terlihat buram begitu. Lihat wajah hantu ini, matanya dikali gitu guys. Tandanya aduh capeknya gitu. Ini beban banyak banget sih ya Allah. Kapan sih ini beban berakhir begitu ya. The Ten of Wands itu sebenarnya angka terakhir ya guys. Semua ten itu angka terakhir di minor arcana. Setelah itu akan dilanjutkan dengan page, knight, queen, lalu king ya. Jadi akhir dari beban yang berat sebenarnya kalau kita melihat dari sisi positif. Karena memang kita selalu dituntut untuk melihat dari sisi positif. Even ini puncaknya beban, tapi ini akhirnya begitu. Ini menjelang berakhir ya. Aku rasa beban ini sudah lama ditanggung oleh Gemini dan akan segera berakhir. Oke, aku nggak tahu gimana berakhirnya karena kita hanya lihat satu kartu. Tapi yang jelas semua beban akan hilang bagi Gemini, dan Gemini akan jauh merasa lebih lega, lebih ringan ya guys. Bukan waktu yang tepat aku rasa untuk cari masalah dengan Gemini. Ntar kamu dibacok. Lagi banyak pikiran Gemini-nya, jangan cari-cari masalah dengan Gemini, oke? Kita lanjutkan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius. Halo my Aquarian. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Itu lagu siapa ya? ST12, es teh manis. Halo Aquarius, ada yang kepo sama kamu. Mari kita kasih tahu ke mereka apa yang terjadi di dalam hidupmu saat ini. Oke, the Seven of Swords. Yang pasti kalau kamu tanya galau nggak, galau ya, karena Seven of Swords itu kedamaian hati yang hilang, kedamaian di dalam pikiran yang hilang untuk Aquarius selama 7 hari ke depan. Dan ada niat yang tidak baik untuk mempercepat galau ini berakhir. Itulah makanya Seven of Swords itu diasosiasikan dengan sikap manipulatif ya. Orang yang cari shortcut. Jadi misalnya kalau target sampai dengan tanggal 31 Desember kamu harus sudah jual 200 juta volume misalnya begitu. Yang tercapai baru 198 juta volume, dan kemudian 2 juta volume lagi dia akan beli pakai uangnya sendiri. Begitulah kurang lebih ya, the Seven of Wands. Keinginan untuk mencari shortcut karena nggak kuat dengan suasana hati atau suasana pikiran yang gak tenang. Oke. Kamu sudah paham ya apa yang dimaksud dengan the Seven of Swords dalam readingan Aquarius ini. Aku rasa dia sedang fokus guys untuk mencari shortcut ini atau memenuhi apa yang ingin dia capai ini, dan dia akan melakukan segala cara untuk bisa mencapainya ya. Dia akan melakukan apa saja, menghalalkan segala cara untuk bisa meraih yang dia inginkan dalam 7 hari ke depan. Oke. Kita akan lanjutkan yang terakhir dengan water sign. Aku tak pindahin ini ke sini dulu guys. Water sign di sini ada Cancerian, Scorpio dan Pisces. Halo. Telepon the Almighty, telepon Dark Angel, telepon the Holy Spirit. To come to this reading, please bless this reading. Untuk mereka yang lagi kepo ke water sign Cancer, Scorpio, Pisces.
Yang pertama kulihat adalah Cancerian guys. Halo Cancer, ada orang yang kepo sama kamu Cancer. Silakan kasih tahu ke mereka situasimu saat ini supaya mereka tidak kepo lagi ya. Oke. Oh yes. Oke, The Hermit Cancerian lagi menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini tergantung-gantung. Ada yang dia ragukan, ada yang tidak jelas menurutnya di beberapa waktu yang lalu, dan dalam 7 hari ke depan akan segera dapat jawaban, akan dapat penjelasan, akan dapat clarity. Oke, Cancerian akan merasa oh jadi begitu gitu guys. Karena The Hermit ini bukan tipe yang huru hara guys. Bukan huru hara, euforia. Kok huru hara sih? Euforia itu kayak ye gitu, kayak saking senangnya begitu mendapat jawaban. Bukan. Setelah mendapat jawaban, dia tuh akan merasa dirinya jauh lebih bijaksana, kayak oh jadi begitu. Yang kutunggu-tunggu selama ini ternyata tujuannya ini. Yang terjadi padaku selama ini ternyata begini toh. Oke gitu ya. Dan ini akan memberikan kelegaan hati tentunya guys, karena Hermit itu membuat orang bijaksana, tenang, lega, dan kemudian merasa memahami banyak hal sekaligus ya. Jadi yang meragukan atau yang buat dia bingung di beberapa waktu sebelumnya akan segera mendapat jawaban di 7 hari ini. Oke. Kita akan lanjutkan untuk Scorpio. Halo Scorpio. Ada orang yang kepo sama kamu Scorpio. Maukah kamu memberikan sedikit clue tentang kehidupanmu supaya dia tidak kepo? Sebenarnya awalnya aku mau bikin readingan kepo 1 menit ini guys, 1 menit aja gitu maksudnya. Tapi tetap aja, ini aja udah 21 menit. Oke, soalnya 1 menit 12 zodiak 12 menit selesai dong gitu. Tapi ya udahlah, begitu adanya. Ini dia ya, untuk kalian yang mau kepo sama Scorpio guys, ada The Fool. Scorpio komit bahwa dia akan memulai yang baru di dalam hidupnya dalam 1 minggu ke depan. Ya aku rasa ada Divine Intervention karena ini The Fool guys, Major Arcana, artinya Scorpio ngapain sih lu gitu-gitu lagi, ayo bikin yang baru begitu ya. Banyak hal baru yang akan dimulai Scorpio dalam berbagai hal. Bisa jadi dia akan memulai bisnis, bisa jadi dia akan berjanji bahwa akan bekerja lebih baik. Tentunya the new things di sini adalah hal yang lebih baik ya guys. Bisa jadi dia berjanji akan lebih sehat, hidup sehat, pola sehat begitu ya. Mau tahun baru dia nggak mau makan yang beresiko menyebabkan kolesterol naik gitu guys. No, aku nggak akan makan yang begitu-gitu misalnya. Bisa jadi dia itu memang mau memperbaiki hubungan ya. Bisa jadi dia akan meninggalkan sebuah hubungan. Tapi yang jelas situasi yang kamu lihat saat ini tidak akan terjadi kembali di 1 minggu ke depan bagi Scorpio. Scorpio akan mengalami perubahan dan setuju dengan perubahan tersebut. Banyak hal-hal baru yang akan dia alami ke depannya guys ya. Dimulai dari Januari aku lihat 2023, Scorpio ini akan menjadi orang yang berbeda ya. Kita teruskan untuk zodiak yang terakhir guys, ada Pisces. Halo my Pisces. Ada orang yang kepo sama kamu Pisces. Kita kasih tahu nggak Pisces? Katanya kasih tahu aja, yang umum-umum aja, jangan yang detail-detail katanya. Jangan kasih tahu kalau Pisces lagi galau katanya. Kasih tahu yang bagus-bagus aja Ray gitu ya. Oke, The High Priestess ini kartunya Pisces ya guys, karena The Moon, rulernya High Priestess ini The Moon, sama seperti kartunya si Pisces ya, The Moon, High Priestess. Pisces akan bodo amat ya, fuck you all. Selama 1 minggu ke depan, siapapun yang mencoba untuk ganggu gugat dia tidak akan merespon apapun ya. Banyak di antara kalian yang lagi pengen ngobrol sama Pisces dicuekin, aku rasa kalian tuh pengen ngechat sama dia, pengen sembang-sembang manis gitu ya. Dan kemudian Pisces cuek. Ini kenapa sih Pisces nggak jawab chat gue udah 4 hari ya? Wajar ya guys, dia High Priestess guys, oke. Tapi dia tahu apa yang dia lakukan, menurut dia itu yang terbaik. Jadi kalau dia blokir atau tidak bicara denganmu saat ini, tidak meresponmu seperti yang kamu inginkan, itu memang menurut dia yang perlu terjadi saat ini, oke. Ada yang diketahui si Pisces ini diam-diam guys mengenai kamu yang lagi kepo sama dia ya. Dia mengetahui diam-diam, dia tidak konfirmasi, tapi dia langsung action off dari kamu. Pisces kesal ke kamu. Dan menurut Pisces dia bisa handle ini semua perkara dengan baik, sesuai dengan caranya dia, bukan dengan caranya kamu, oke?
Oke guys, dengan berakhirnya Pisces maka berakhirlah kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk minggu ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Seperti biasa aku bilang, kepo jangan terlalu lama, nanti kamu overthinking. Oke, overthinking tentang orang lain itu gak bagus guys. Itu hanya buang-buang energimu saja ya. Semoga bermanfaat guys. Udah tadi ya. Thank you very much. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Have a nice day. Dadah guys.